Faktorisasi suku aljabar. Sebelum mempelajari faktorisasi suku aljabar, diperlukan pemahaman tentang penjumlahan bilangan bulat. Contoh penjumlahan bilangan bulat adalah 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Dan negatif 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 1. Pengertian suku banyak. Misalkan, kita akan berbelanja 5 kg apel dan 7 kg jeruk. Jika harga apel adalah A rupiah per kilogram dan harga jeruk adalah B rupiah per kilogram, maka uang yang harus dibayar adalah 5A plus 7B rupiah. Bentuk ini adalah salah satu contoh bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar 5A plus 7B, A dan B disebut sebagai variabel. Bilangan 5 disebut sebagai koefisien dari A, dan 7 disebut koefisien dari B. Jadi, 5A plus 7B terdiri dari 2 suku. Bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut suku 2 atau binomial. Yang mempunyai 3 suku disebut suku 3 atau trinomial. Yang terdiri dari 1 suku disebut suku 1 atau monomial. Dan yang mempunyai 2 suku atau lebih disebut suku banyak atau polinomial. Menyederhanakan bentuk aljabar. Jika suatu bentuk aljabar panjang dan membingungkan, bentuk aljabar tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan suku-suku sejenisnya. Suku sejenis adalah beberapa variabel yang sama, sehingga diperoleh H plus H plus H plus K plus K plus S plus C. Kemudian, lakukan penjumlahan terhadap suku aljabar yang telah dikelompokkan, sehingga diperoleh 3H plus 2K plus S plus C. Perkalian bentuk aljabar. Andi diminta oleh Bu Guru untuk menghitung luas persegi panjang, yang panjangnya 2 cm lebih panjang dari lebarnya. Berapa luas persegi panjang tersebut? Misalkan lebar persegi panjang tersebut adalah L cm. Maka, panjang persegi panjang tersebut adalah P sama dengan L plus 2 cm. Karena luas persegi panjang adalah P dikali L, dan P memiliki nilai L ditambah 2 cm, maka diperoleh luas persegi panjang tersebut adalah L plus 2 kali L cm persegi. Untuk menghitung luas persegi panjang tersebut, Andi dapat menggunakan sifat distributif, yaitu dengan mengalikan L dengan L dan 2. Sehingga diperoleh luas persegi panjang L kuadrat ditambah 2L. Suku 2. Selama berabad-abad, orang telah tertarik untuk mengamati perbedaan generasi satu dengan yang lainnya, dan alasan mengapa seorang anak mirip dengan orang tuanya. Jika ayah dan ibu dari suatu keluarga berkulit hitam, apakah ada kemungkinan anak dari orang tua itu berkulit putih? Atau, jika ayah dan ibu dari suatu keluarga berhidung mancung, apakah ada kemungkinan anak dari orang tua tersebut berhidung pesek? Dalam diri manusia terdapat gen yang menentukan sifat keturunan. Misalkan, sepasang orang tua mempunyai rambut keriting dengan genotip K besar, K kecil. Gen K besar menunjukkan gen dominan untuk rambut keriting,
dan gen K kecil menunjukkan gen resesif untuk rambut lurus. Huruf di bagian kotak paling kiri dan atas menyatakan gen orang tua. Sedangkan huruf di dalam kotak menunjukkan kemungkinan kombinasi gen. Apabila gen orang tua digabungkan, maka semua kombinasi yang mungkin adalah: langkah pertama, kalikan kombinasi gen dengan kombinasi gen. Kemudian, lakukan perkalian dua suku dengan cara depan dikali depan, depan dikali belakang, belakang dikali depan, dan belakang dikali belakang. Maka menghasilkan K besar ditambah dengan K besar K kecil ditambah dengan K kecil K besar ditambah dengan K kecil K kecil. Dengan hasil akhir K besar ditambah 2 K besar K kecil ditambah K kecil K kecil. Arti dari kombinasi gen di atas adalah kemungkinan jenis rambut anak dari kedua orang tua tersebut adalah rambut keriting atau rambut lurus. K besar ditambah K kecil, K besar ditambah K kecil adalah salah satu contoh perkalian suku 2 dengan suku 2. Perpangkatan 1 atau 2 suku. Arti dari 7 pangkat 3 adalah bilangan 7 dikalikan sebanyak 3 kali atau 7 dikali 7 dikali 7. Arti dari K pangkat 4 adalah bilangan K dikalikan sebanyak 4 kali atau K dikali K dikali K dikali K. K pangkat 4 merupakan salah satu contoh perpangkatan suku 1. Sebagai contoh lain, Pak Budi mempunyai kebun berbentuk persegi dengan panjang sisi X ditambah 5. Luas kebun Pak Budi adalah sisi kali sisi. Karena sisi bernilai X ditambah 5, maka akan menghasilkan X ditambah 5 dikali X ditambah 5. Lakukan perkalian suku 2 sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah X dikali 5 ditambah 5 dikali X ditambah 5 dikali 5. Lakukan penjumlahan terhadap variabel dan pangkat yang sama, sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa luas kebun Pak Budi merupakan perpangkatan suku 1.